Kita siapkan hati kita untuk memulai jalan salib kita pada pagi hari ini. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau mengutus Yesus, Sang Guru, datang ke dunia ini untuk mendidik, mengajar, membimbing, melatih, membebaskan dan menyelamatkan kami dari kegelapan dan perbudakan dosa. Kami mohon kepadamu, kuatkanlah kami agar mampu meneladani ketaatan dan cinta kasih-Nya. Utuslah Roh Kudus-Mu menaungi kami agar senantiasa teguh dalam seluruh pergumulan dan perjuangan kami di tengah dunia ini untuk mencapai masa depan yang cemerlang. Sebab Kristuslah Tuhan dan Guru kami, kini dan sepanjang masa. Bapak, Ibu Guru, saudara-saudariku yang terkasih, sambil menatap bayangan zaitun dan kenangan Golgota yang telah menyulam wajah Kristus yang carut-marut dan berlumur darah, marilah kita menatap dosa-dosa kita, karena dosa kitalah Dia datang, karena kesalahan kitalah Ia wafat. Mari menapak jalan salib Tuhan yang adalah tanda solidaritas Allah akan penderitaan manusia. Getsemani mengukir sejarah.
Harpatri dalam ziarah pengikutnya. Yudas, seorang sahabat, memalingkan wajah lantaran 30 keping perak. Hembusan angin dingin kaku menoreh tirai hati. Anak manusia dalam kesusahan. Awan berarak pelan, mendung menyelimuti. Suram wajah yang basah oleh keringat darah. Oh, betapa gelisah hatiku. Oh, wajah yang ramah tak pantas ditampar para hianat. Getsemani, Getsemani, Getsemani. Aromamu membaur dalam angkara sejagat. Dosa manca benua bergelantungan di rantingmu. Ya Bapakku, jikalau boleh, biarlah piala ini berlalu daripadaku. Namun, bukan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tersobek wajahnya dikecut pasukan Yudas. Ludah-ludah hianat melekat di pipinya. Hatiku sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjagalah dengan daku, sebab pengkhianatku hampir datang, menjemputku di gerbang Zaitun. Getsemani, Getsemani, Getsemani. Ku kenang dalam gelisah tak bertepi. Anak manusia harus menanggung penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Namun bangkit pada hari ketiga. Berdoalah kamu, marilah kita pergi. Guru, kemanakah kita harus pergi? Guru, sebentar lagi gelap akan menyelimuti daerah ini. Sebaiknya kita tidak perlu pergi. Kita harus pergi ke Bukit Getsemani, di Bukit Zaitun. Dari sanalah awal kesengsaraan dimulai. Orang-orang berdosa akan menangkap dan menyeret anak manusia untuk mati di kayu salib. Dan kamu semua akan terguncang imanmu karena hal itu. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Guru, biarlah mereka tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Aku berkata kepadamu Petrus, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkalku 3 kali. Kegelapan menyelimuti kota Yerusalem. Yesus berjalan menyusul lembah Cedron menuju ke Taman Getsemani. Yesus menuju ke Taman Dukacita untuk memperbaiki lagi dosa yang telah diperbuat manusia pertama oleh manusia pertama dalam Taman Kenikmatan Firdaus. Penghuni Yerusalem sedang tidur dengan nyenyaknya. Mereka tidak menduga
tentang kejadian bersejarah yang sedang berlangsung di Taman Getsemani. Kesengsaraan Tuhan telah dimulai. Yesus masuk ke taman itu dengan membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus juga mengetahui tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Lihatlah manusia ini. Di sini, di tempat ini, suatu rahasia abadi terjadi, suatu misteri sepanjang abad terbukti. Di Taman Getsemani, Yesus sudah mengalami penderitaan yang membawa maut. Betapa tidak sebagai Allah, Ia sudah mengetahui siksaan itu sebelumnya, dan sebagai manusia, Ia merasakan dalam hatinya segala kengerian. Ia merasakan penghinaan dan kebengisan yang sudah mendekat. Ia melihat serdadu-serdadu ganas yang mendaratkan tinju dan jotos di wajahnya. Ia melihat mereka meludainya, menginjaknya, menderainya, dan memahkotainya dengan mahkota duri. Ia merasakan deraan, paku-paku yang tajam, tali temali, dan beban salib yang amat berat. Ia melihat Golgota, ya Golgota. Ia melihat dirinya digantung di salib, diampiti dua penjahat. Ia melihat hujatan dari lautan manusia. Ia melihat penderitaan ibunya di kaki salib. Tidaklah mengherankan kalau seluruh kodrat manusiawinya merasa ngeri atas semua penderitaan itu. Ia gemetaran ketakutan, dan ketika segala-galanya seakan-akan sudah meninggalkannya, bergaunglah seruannya yang penuh duka cita. Bapa, kalau boleh jauhkanlah daripadaku penderitaan yang aku harus alami ini. Tinggallah di sini dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh ke dalam percobaan. Jiwaku sedih hingga mau mati rasanya. Ya Bapa, aku berdoa kepadamu. Bapakku, jikalau boleh, biarlah piala ini lalu padaku. Tetapi bukan kehendakku, ya Bapa, melainkan kehendakmu. Terjadilah. Petrus, Yohanes, Yakobus, bangunlah. Lihat para pengikut Yesus itu, dan orang yang kucium itulah dia, dan bawalah dia dengan selamat. Ada apa ini? Mengapa ribut-ribut begini? Putra manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Lihatlah, orang yang
mengkhianatiku, aku sudah dekat. Salam hai guru. Hai sahabat, untuk inikah engkau datang? Engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Betapa kejamnya engkau. Adalah lebih baik jika engkau tidak dilahirkan ke dunia ini. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret, Yesus dari Nazaret, Yesus dari Nazaret, Yesus dari Nazaret. Akulah dia yang kamu cari. Bangunlah, siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret, Yesus dari Nazaret. Telah aku katakan, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarlah mereka pergi. Petrus, sarungkanlah pedangmu itu, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang, lengkap dengan pedang dan pantung. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di Bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Yesus, kau penipu, kau pantas dibunuh. Siksa dia. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami memuji Dikau ya Kristus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Yesus diseret ke pengadilan. Di sana telah menanti imam besar Kayafas. Namun, Yesus sebagai domba yang dia membisu ketika dihantar ke tempat pembantaian. Ia dianiaya, tetapi itu ditanggungnya dengan sabar tanpa membuka mulutnya. Ia membiarkan dirinya digolongkan di antara kaum durjana. Sebab itu, ia memikul kejahatan banyak orang dan berdoa bagi orang-orang berdosa.
tetapi mereka tidak menerimamu. Kau tak dikenal, bagaikan seorang penjahat politik. Kau dihadapkan pada Pilatus. Di sana, di telingamu, pekikan mengguntur. Salibkan dia, salibkan dia. Orang-orang garang dihasut pemimpin-pemimpin durjana yang telah bertahun-tahun menjebak kebenaran ke dalam kepalsuan demi nikmatnya kedudukan. Pilatus dijerat rasa takut akan kehilangan kedudukan empuk, menipu suara hati yang mengaku, "Kaulah raja," datang menyaksikan kebenaran yang menguasai badai dunia. Kau bisu lantaran rela pada kehendak Bapa dan cinta pada manusia. Hanya mata memancar kasih pada wajah-wajah palsu penuh ambisi, yang keindahannya bagaikan kubur dicat putih. Kini kau dihukum mati oleh kehendak dan pengadilan tak adil. Kaulah raja, kaulah kebenaran. Sudah lama aku menantimu, Yesus. Kita memang harus bertemu, Yesus. Benarkah Engkau ini Mesias? Sekalipun aku mengatakan kepadamu, namun kamu tak percaya. Tetapi mulai dari sekarang, Anak Manusia sudah duduk di samping kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Apa katamu, Yesus? Hai kalian, tidakkah kalian mendengarkan sebuah penghujatan? Karena itu, saudara-saudaraku, adalah lebih berguna jika seorang mati untuk seluruh bangsa. Sekarang dia telah ada di tangan kita. Kita harus membunuhnya. Ia layak untuk dihukum mati. Serahkan dan bawalah dia kepada Pilatus. Hidup Pilatus, hidup sahabat Kaisar. 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 Saudara-saudara, apa tuduhanmu terhadap orang ini? Orang ini mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat dengan ajaran sesatnya. Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadapmu? Benarkah engkau ini raja? Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Ataukah ada orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Apakah engkau kira aku ini seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala sendirilah yang menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang telah engkau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Jadi, engkau adalah raja? Engkau sendirilah yang mengatakan bahwa aku adalah raja.
Siapa yang kamu kehendaki supaya aku membebaskan bagimu, Barabas atau Yesus yang kamu sebut Kristus? Barabas, Barabas, Barabas. Bebaskan Barabas bagi kami. Jika demikian, apa yang kau perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus ini? Salibkan dia, salibkan dia. Lepaskan Barabas bagi kami. Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Tidak, tidak. Penguasa kami adalah Kaisar. Dia ini pengasur, penghujat. Dia harus dihukum mati. Kalau tidak, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Yesus, apa yang kau ajarkan? Apakah engkau sungguh-sungguh raja orang Yahudi? Tidak, tidak. Penguasa kami hanyalah Kaisar. Dia ini penghujat, pengasut, dia harus dihukum. Kalau tidak, engkau bukan sahabat Kaisar. Dia mengaku dirinya raja dan mengacaukan rakyat. Apakah dia harus dibebaskan? Orang apakah dia ini? Galilea. Bukankah Herodes ada di kota ini? Bawalah dia ke Herodes. Dan menghadapanku. Kalau engkau sungguh-sungguh Mesias, mengapa engkau diam? Bawalah dia kembali ke Pilatus. Yesus kembali dibawa ke Pilatus. Sejarah kesengsaraan Kristus dapat mengangkat ke permukaan berapa banyak kebencian dan kedurhakaan dapat terpendam di dalam berapa banyak kejahatan dan sikap tidak tahu terima kasih mengalir di dalam Kristus di depan Pilatus. Suatu adegan yang memprihatinkan terjadi di tempat ini lagi. Jangan engkau mencampur perkara orang ini, sebab karena dia, aku menderita dalam mimpiku tadi malam. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Aku akan mencabuk dan menyiksa dia setelah dia akan kubiarkan pergi. Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kami bangun dari hukum dan menurut hukum itu, dia harus mati, sebab dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Jika Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya raja, ia melawan Kaisar, hanyalah dia. Salibkanlah dia. Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kami sendiri. Ambillah dia menurut hukum. Biarkanlah darahnya tidak mengatas kami dan anak-anak kami. Dia, salibkanlah dia. Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah sujud di Kau, ya Yesus, dan bersyukur kepadamu, sebab di dalam salib suci Engkau telah menebus kami. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia.
Salam, hai raja orang Yahudi. Hei Mesias, ayo sekarang buatlah mujizat supaya kami semua percaya. Ayo bawa salibnya. Dengan penuh kerelaan, Yesus mengulurkan tangannya dan menerima salib berat itu. Ia hanya terdiam berdiri, tetapi berteguh hati untuk menerima keputusan yang tak adil itu. Betapa kita kerap kali merasa tidak senang, bahkan mengeluh bila suatu saat kita mendapat salib kecil dalam kehidupan kita, semisal penyakit, kegagalan dalam studi, kesalahpahaman dalam pergaulan, serta kemiskinan materi. Bukankah Yesus pernah bersabda, "Barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus berani menyangkal diri, serta memangku salibnya setiap hari dan mengikuti aku." Betapa sering kita melarikan diri dari risiko hidup ini. Lebih sering kita mencari sesuatu dalam kenikmatan daging daripada harus berkeringat dan berjuang dengan tabah hati. Marilah berdoa. Ya Yesus, jadikanlah kami hamba dan pengikut-Mu yang setia, terutama tenaga dan pengorbanan Bapak Ibu Guru yang sangat dibutuhkan di sekolah. Kuatkanlah niat dan keberanian kami untuk tidak melarikan diri dari tanggung jawab yang harus kami pikul. Perhentian ketiga, Yesus jatuh di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hai bangsa, ayo bangun. Hahaha, raja bangsa Yahudi terjatuh. Hahaha. Dengan sesungguhnya, kelemahan-kelemahan kitalah yang ditanggungnya, dan segala duka cita kitalah yang dipanggulnya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah telah meninggikan dia dan mengaruniakan dia kepada nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi. Maka sebenarnya salib tak dapat dipikulnya lagi. Hanya karena kasih dan cintanya lah yang mendorongnya untuk tetap tabah. Jatuh adalah pengalaman yang menyakitkan sekaligus memalukan. Sekian sering kita juga terus jatuh pada kesalahan dan dosa yang sama. Satu pertanyaan untuk kita renungkan. Bersediakah kita bangun lagi dari kesalahan dan kedosaan kita? Bumi takkan menangis jika kita terantuk dan jatuh. Namun, ia akan meneteskan air mata jika kita tak mau bangun. Marilah berdoa. Ya Yesus, hampir setiap kesusahan kami rasakan terlalu berat. Namun kami percaya kelemahan itu akan kami atasi dengan kekuatan-Mu. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
membacakan puisi ini ketika mentari hanyalah lembayung jingga. Bersama alam yang merunduk sunyi, sebisu hatimu bunda, di saat terpekur di kakinya yang lunglai memikul kayu salib. Bunda, bening matamu menatap wajah nan terkulai. Tatapanmu membelas raut wajah letih. Air matamu membasahi dahaga nan larut. Sejuk telingamu menangkap ritihnya sedih. Ibu, inilah anakmu. Belati duka menikam wajahmu pasrah, meratap bunda dalam hening. Duka manakah seberat dukaku? Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padamu menurut perkataanmu. Mawar yang bunda petik pada samudera kehidupan adalah mawar dari taman hati penuh cinta. Berpadu gelombang kasih mengalir pada sungai hati nan tak bertepi. Salam bintang laut, kau hadirkan keribaan Bapa, setangkai mawar pengabdian. Mahkotanya mekar dalam lautan siara yang tak bertepi. Bunda, di pintu hatimu kami mengetuk. Salam pintu surga. Mawar nan terkulai ini kupersembahkan buatmu. Dari hatiku yang patah berkepik retak, dari jantungku yang berdetak lamban, dari nuraniku yang buntung-buntung, oleh wajah pertiwi-pertiwiku penuh tangis dan sedih.
Aku sendirilah yang membuat engkau menderita. Terima kasih atas segala jeripayamu, menerima derita dalam cinta bersama putramu Yesus untuk merangkul semesta jagat milikmu sendiri. Tolonglah semua kaum ibu di seluruh dunia, terutama semua ibu guru kami, agar dalam masa penderitaan ini mereka dapat mendidik anak-anak mereka mengikuti jalan kebenaran, mengikuti jalan terang dan jalan surgawi. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hei, tidakkah engkau lihat? Orang itu sudah letih sekali. Carikanlah orang lain untuk membantunya. Siapa namamu? Simon, Tuhan. Cepat, bantu orang ini untuk memikul salibnya. Tapi Tuhan saya, Mau melawan dia, cepat bantu orang itu. Guru, aku hendak membantumu. Ampunilah aku, sebab aku tidak layak berada di dekatmu. Yesus kelihatan sangat letih sekali. Ia sudah tak sanggup lagi untuk memanggul salibnya lebih jauh. Maka ditahanlah seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru pulang dari kebun. Lalu diletakkannya salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara-saudari, ketika Simon dipaksakan untuk memikul salib, ia dengan rela menerimanya. Ia dengan rendah hati mau menerima salib dan membantu Yesus. Inilah tanda cinta dan belas kasihannya yang mendalam kepada sesamanya yang menderita. Kepada kita diberikan kebebasan untuk mengikuti Dia atau menolak Dia. Dengan hati yang lembut, Yesus berdiri di depan pintu hati kita. Ia mengetuk dan meminta jawaban dari kita. Memilih Yesus berarti harus menyangkal diri dan memikul salib. Apakah kita mampu? Salibkan dia. Mari Untuk selalu mengingat bahwa dia. telah dia. untuk belajar dan mendidik. Salibkan dia. Perhentian ke-6, Veronica menyapu wajah Yesus. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Salibkan dia. 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 Di tengah keganasan, di tengah serdadu-serdadu mengumpul Yesus, ketika mereka menyeret Yesus, Veronica masih sempat melihat Yesus.
Veronica turut mengambil bagian dalam kedukaan itu. Sikap Veronica bukan berhenti pada rasa duka, tetapi telah ada suatu keberanian untuk mendekati dan berbuat kasih kepada Yesus. Veronica mengusapi wajah Yesus yang dicucuri keringat bercampur darah. Dan tanda terima kasih Yesus bukanlah kata-kata, melainkan memberikan wajahnya yang terbukti pada kami. Bahwa Yesus selalu memberikan dirinya kepada setiap orang yang berbuat kasih. Setiap orang yang berbuat kasih, berbuat baik terhadap sesama akan mendapat pahala dari Tuhan. Tuhan akan memberikan ganjaran dan imbalan kepada setiap orang setimpal dengan usahanya, bahkan lebih daripada itu. Salibkan dia. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia. Berbuat baik. Kami tidak Matilah kau. melakukan cinta kasih kepada sesama. Semoga hati dan perbuatan kami bersatu dan sesuai dengan rencana-Mu untuk menolong orang lain yang ditimpa kesusahan. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan Siksa dia. bersyukur kepadamu, Salibkan dia. sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hai bangsa, ayo jalan. Tempat penyaliban masih jauh. Cepat kemenangan. Simon telah memohon diri, dan kini Yesus seorang diri memikul beratnya salib kayu. Dia ditikam karena kedurhakaan kita, dan dihancurkan karena kejahatan kita. Siksaan yang menimpanya membawa perdamaian untuk kita, dan kita semua berkat liur-liur tubuhnya. Kita semua bagaikan domba yang hilang dan tersesat, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Tetapi kepada Dia, Tuhan menimpakan segala kesalahan kita semua. Dia dianiaya dan Dia pun tunduk dan tidak membuka mulutnya. Bagaikan domba yang diam tak melembik bila dicubur. Seperti anak domba yang dihantar ke pembantaian, demikian pun Ia tidak membuka mulutnya. Yesus jatuh ke tanah lagi, karena orang tidak ingat akan kebaikannya terhadap mereka. Namun cinta kasih-Nya tidak hilang, sebab itu segera Ia bangun. Marilah berdoa. Ya Yesus, buatlah hati kami untuk selalu peka dan terdorong untuk dapat menerima segala kesusahan. Berilah supaya kami dapat membantu yang menderita dengan cara yang berilah kami hati yang rela untuk membantu sesama. Perhentian ke-8, Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus. Gila dirimu dan anak-anakmu. Marilah berdoa. Dengan ini, Yesus menunjukkan bahwa karya amal lebih berharga daripada kata-kata dan air mata. Lebih baik merubah diri daripada menangisi dosa kita. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Salibkan dia. Salibkan dia. Ayo bangun, tempat kematianmu sudah dekat. Yesus harus menjalankan semuanya itu karena satu hal, yakni kasih.
Dan Yesus pun jatuh lagi untuk ketiga kali. Dia tetap bangkit dan untuk melanjutkan perjalanan. Dia harus terus berjuang untuk mencapai tujuan. Maka dalam kehidupan Siksa dia! Salib dia! sebagai pengikut Kristus yang perkasa, kita tidak boleh pernah menyerah sekalipun harus jatuh bangun. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, karena kasih-Mu kepada Bapa dan kepada kami, Engkau harus menderita hingga jatuh berulang-ulang. Anugerahkanlah roh kekuatan kepada kami, agar kami mampu bangkit dari kelemahan kami untuk terus berjuang menerjang tantangan hidup ini. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah sujud Dikau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Akhirnya, tibalah mereka di puncak Golgota. Di sana, serdadu-serdadu secara kasar menanggalkan pakaian Yesus yang melekat pada tubuhnya yang penuh luka. Luka-lukanya terasa amat pedih dan sakit. Ini merupakan saat yang paling memalukan. Dia ditelanjangi di depan umum. Pribadinya yang luhur mulai direndahkan. Ia dikatakan penghinaan itu bukan hanya menimpa tubuh, tetapi juga mengoyahkan kehormatan, wibawa, dan harga diri seseorang yang harus dijaga. Salam, hai Raja. Baiklah, kita undi saja. Siapa yang akan mendapat jubah raja ini? Hahaha. Segala-galanya, ia tak menyimpan apapun bagi dirinya sendiri. Di sini, di depan pintu kematian, semakin terasa bahwa hidupnya dipertaruhkan untuk sesamanya. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah sujud Dikau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Meleleh seakan meminta dikasih oleh makhluknya. Namun makhluknya tega membiarkan tangan dan kakinya dipaku di palang penghinaan. Tangan yang selama 33 tahun rajin bekerja, sekarang dipaku karena kemalasan manusia. Oh manusia, mengapa kamu berbuat demikian kepadaku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku ini Tuhanmu? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudaraku, memang jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia adalah dengan penderitaannya di salib. Allah sungguh mengasihi manusia, sehingga ia rela mengutus putranya ke dunia. Betapa Tuhan baik kepada kita, sungguh mengagumkan bagi kita. Lalu bagaimana sikap kita dalam mengikuti jalan salib putranya itu? Apakah kita termaksud dalam kelompok prajurit yang bermain dadu untuk mengundi jubahnya? Mulut mereka digenggam kerakusan, kebencian, dan dendam membara. Ataukah kita termaksud orang-orang setia seperti Maria bundanya, Maria Magdalena, dan Yohanes? Marilah berdoa. Ya Yesus, tangan dan kaki-Mu dipaku karena dosa dan kesalahan kami.
Perbuatan dan tindakan kami yang jahat adalah paku-paku yang melukai dan menembusi tangan-Mu. Semoga kami semakin sadar akan kekilafan dan kelalaian kami sehari-hari. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri Yesus. Yesus, hati dan tindakan kami begitu keras dan angkuh, bagaikan paku-paku yang menembusi kaki dan tangannya. Lalu mereka memberi Dia minum anggur bercampur empedu. Setelah Ia mengecapinya, Ia tidak mau minum. Pilatus menyuruh memasang sebuah tulisan di salib Yesus yang berbunyi, Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi, Inri, Jesus, Naserimus, Rex, Iodaorum. Lalu muncullah orang Yahudi dan Farisi datang mengolok-olok Dia. Orang lain Dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa Ia selamatkan. Hai orang Yahudi, turunlah dari salib itu, supaya kami dapat percaya. Ingin merobohkan bait Allah, turunlah dari salib jikalau engkau sungguh-sungguh anak Allah. Selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib itu. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Golgota, Golgota. Terbantai tubuh tak berdaya, tersobek jantungnya, mawar merah tua. Kedukaan itu sangat hebat. Dan di bawah palang hina berdiri Bunda, saksikan putra. Anakku, apa salahmu? Mengapa mereka telah membunuhmu? Oh, Bunda duka cita. Ini salah kami. Ini dosa kami. Kamilah yang telah meludahi mukanya, menampar pipinya,
merobek jubahnya yang suci. Golgota, Golgota. Terukir pualam cinta, tetes darah hapuskan dosa. Mengalir, mengalun bersama geliat tubuhmu. Golgota, Golgota. Saksi cinta Tuhan terucap dari bibir tertampar serdadu bengis. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan di malam ini, mazmur-mazmur cinta berkumandang. Bapa, selesailah sudah. Kasih orang Yesus ke bumi lau kami, meninggalku ami sawe Yesus mati di salib. Yesus bantu itu ini gerak batu bergolong orang patah letak kolom naik Yesus Kamanginang Maria, Himotiang te Adela, Yesus Kamama Marureta, Upabeli Torasari, Yesus Inang Maria dari Puis kami sawi tinanawa. Inang Maria dari Puis kami sawi geradani. Inang Maria dari Dani kami berhidup kasih-kasih. Susah apa Yesus kamu Yesus 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 Perhentian ke-13. Jenazah Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah Sesudah menebus itu, dunia. Yosef dari Arimatea, ia adalah murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya. Juga Nikodemus datang ke tempat itu. Dialah mula-mula datang waktu malam kepada Yesus.
Ia membawa campuran minyak dan mur serta gaharu. Kira-kira 50 kilo beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengampaninya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Di sini dibenarkan sabda Yesus bahwa benih yang ditanam harus mati dahulu agar dapat menghasilkan buah. Marilah berdoa. Ya Yesus, segala kesulitan kami merupakan juga benih yang suci yang menghasilkan buah yang melimpah. Karena itu, berikanlah kami kemampuan untuk memahami serta menemukan arti dari kesulitan-kesulitan hidup kami. Sebentar, Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah sujud di Kau ya Yesus dan bersyukur kepadamu sebab dengan salib suci-Mu Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sendiri juga mau merasakan kegelapan makam sebagaimana yang akan kami alami. 3 hari lamanya Engkau berbaring di dalam perut bumi sampai dengan saat kebangkitan. Menyaksikan semuanya ini, kami teringat akan sabda. Biji gandum kalau tidak jatuh ke tanah, ia akan tinggal sendirian saja. Tetapi kalau ia mati, ia akan berbuah banyak. Ditabur dalam kefanaan, dibangkitkan dalam keadaan baka. Ditabur dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Semoga dengan jalan salib-Mu ini, kami pun dikuatkan untuk memikul tanggung jawab atas hidup kami di bumi ini. Teguhkanlah iman kami agar tetap setia dan percaya kepadamu. Dengan demikian, akan hidup selalu dalam nama-Mu, dan akhirnya kami pun turut berduka bangkit bersama Dikau. Doa penutup. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, bersama Engkau kami telah tiba di Bukit Golgota. Dari salib-Mu yang suci akan Kau pancarkan kemuliaan Paskah bagi kami yang sedang bersiara ini. Jalan salib ini masih akan kami lalui dalam hidup dan perjuangan kami di tengah dunia ini. Namun kami percaya bahwa pengorbanan dan perjuangan kami di dunia akan mendapatkan kekuatan bila senantiasa memandang pada salib suci-Mu. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
seperti